kenapa yang kentut bokongnya kok wudhu yang dicuci mukanya? Saya jawab, dokter, kenapa orang Islam itu yang kentut bokongnya wudhu yang dicuci mukanya? Sama dengan Pak Dokter, kenapa yang sakit matanya kok yang disuntik bokongnya? Kayak saya kemarin pengajian di Taiwan ditanya, apa bedanya Habib dengan Kiai? Yang ini dimatikan saja. Habib dengan Kiai itu bedanya tipis. Kalau Habib itu nasab, Kiai itu nasib. Anaknya Habib pasti jadi Habib, anaknya Kiai belum tentu jadi Kiai. Bapak Ibu rahimakumullah, pesawat saya sebenarnya dari Jakarta itu harusnya take off pada pukul 4 sore waktu Indonesia, tapi ternyata terjadi kerusakan pesawat dan spare partnya itu harus nunggu dari Saudi, maka harus delay sampai jam ini baru take off dari Jakarta. Jam 7 malam saya tanya ke maskapai, ada nggak pesawat yang berangkat ke Saudi malam ini? Ternyata ada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Maka saya minta kepada pihak maskapai, bisa nggak saya disuit pesawatnya jadi jam 8 malam. Tadinya nggak boleh Pak Konjen, jangan, nggak bisa. Akhirnya diperbolehkan, tapi turun kelas. Yang tiket saya bisnis diturunkan menjadi ekonomi. Akhirnya setelah dinego, alhamdulillah dapat yang bisnis. Begitu saya masuk pesawat, saya bilang, kok ini boarding pass saya nggak ada label bagasinya. Mereka bilang, sudah Pak, nanti di Jeddah tinggal menunjukkan boarding pass bagasi aman. Sampai Jeddah saya nunggu di bagasi, subhanallah, ternyata koper saya tidak terbawa. Jadi penampilan saya hari ini murni sponsor dari Bu Hartati. Saya jadi bingung ini pakaian apa gitu. Belangkon saya ketinggalan di koper, baju saya ketinggalan di koper, satu pun hanya menempel di badan saja. Maka saya jadi ingat kemudian yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Beliau mengatakan, arih nafsaka minat tadbir. Manusia itu nggak usah kebanyakan ngatur. Kenapa? Karena hidup sudah ada yang ngatur. Manusia itu hanya menjalani saja. Saya seringkali Pak Konjen itu gagal ngaji gara-gara pesawat. Sebulan yang lalu saya dapat undangan pengajian di Amsterdam, di Belanda. Saya waktu itu alhamdulillah dapat kesempatan pengajian di Belanda, Swiss, Italia, Belgia. Pulang ke Jakarta, harusnya landing di Jakarta jam 3 sore. Tapi ternyata di Cengkareng kena badai. Setelah muter-muter di udara, nggak bisa turun, akhirnya pesawat harus turun di Surabaya. Padahal jadwal saya jam 3 sore landing, jam 6 sore berangkat ke Jogja, jam 9 malam pengajian di Purworejo. Tapi akhirnya apa? Gagal gara-gara pesawat saya landing di Surabaya. Maka manusia boleh punya aturan, tapi Allah yang maha ngatur. Manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Makanya saya nggak berani Pak buat aturan. Sebulan kemudian saya pengajian di Batam. Jamaah saya dari Singapura hadir ke Batam. Jam 12 siang harusnya boarding, sampai jam 9 malam tidak bisa berangkat. Maka disinilah kemudian Ibnu Athaillah mengatakan, mata waqafa matlabun anta tolibuhu birobika wala tayassara matlabun anta tolibuhu binafsika. Tidak akan pernah berhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Yang pengen saya sampaikan apa? Manusia itu memang tidak bisa apa-apa, Allah itu yang bisa apa-apa. Sebesar apapun kemampuan manusia, kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan pernah terjadi. Tapi sebaliknya, sesulit apapun sebuah persoalan, tetapi ketika Allah menghendaki menjadi mudah. Coba, tidur itu kan perkara sepele. Tapi berapa banyak orang yang tidak bisa tidur? Di atas kasurnya tebel,
selimutnya anget, baca doa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tetapi matanya nggak merem-merem. Tapi heran saya apa bapak-bapak ini, kalau di atas ranjang mau tidur baca doa nggak tidur-tidur, tetapi kalau khutbah Jumat, mendengarkan khutbah Jumat nggak baca doa, tidur. Makanya kalau saya ditanya obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Makanya kalau saya ngaji begini ibu-ibu tidur nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau saya lagi ceramah bapak ibu tidur nggak apa-apa, itu nikmat. Tidur saja nggak apa-apa, cuman kebangetan. Imam Al-Ghazali mengatakan an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya pidato Anda tidur berarti Anda pengen cepat-cepat mati. Manusia tidak bisa apa-apa, Pak. Jangan klaim saya bisa, nggak bisa. Saya kasih contoh yang paling gampang. Saya sering ngaji kitab hikam, Pak. Maka saya senang dengan kata-katanya Ibnu Athaillah, itu menyenangkan menurut saya. Manusia itu tidak bisa apa-apa. Saya kasih contoh. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Kenapa? Karena polisi itu pekerjaannya mengamankan rumah orang lain. Tapi nyatanya banyak polisi rumahnya kemalingan. Berarti polisi nggak bisa apa-apa, kecuali dibuat bisa oleh Allah Ta'ala. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya guru itu anaknya paling pinter. Kenapa? Karena guru itu pekerjaannya memintarkan anak orang lain. Tapi nyatanya banyak anaknya guru yang goblok. Berarti guru yang tidak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya dokter itu badannya paling sehat, umurnya paling panjang. Kenapa Bapak Ibu? Karena dokter itu pekerjaannya menyehatkan orang lain. Ning nyatane dokter ya loro. Kuwi berarti dokter ya ora iso apa-apa. Maka ketika saya diundang Fakultas Kedokteran UGM, saya bilang, dokter ki goblok. Kenapa Gus kok dokter goblok? Jelas. Kalau memang dokter itu pinter, kenapa setiap orang datang kok ditanya? Kan goblok. Sing pinter ki panitia, aku rung njaluk wis diwenehi, kuwi pinter banget gitu. Goblok. Setiap orang tanya, orang datang ditanya, "Mas, jenengan loro apa?" Kan goblok. Yang pinter itu cuma satu, Pak, dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disuntik. Orang no sapi teko ditakoni, "Sapi, kamu sakit apa?" Itu nggak mungkin. Saya bilang gitu, dokternya marah. Kenapa kok ngangung-ngangung? Apa dibalik aku ngeson kamu ngaji di sini? Bahasanya kecil saja. Dokternya marah sama saya. Sing goblok iki ya wong Islam, Gus. Kenapa, dokter? Cetok. Kenapa yang kentut bokongnya kok wudu yang dicuci mukanya? Saya jawab, dokter, kenapa orang Islam itu yang kentut bokongnya wudu yang dicuci mukanya? Sama dengan Pak Dokter, kenapa yang sakit matanya kok yang disuntik bokongnya? Dokter pun itu tidak bisa apa-apa kecuali Allah membuat dia bisa. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Kenapa? Karena kuli bangunan itu pekerjaannya membaguskan rumah orang lain. Tapi nyatanya banyak kuli bangunan nggak punya rumah. Itu artinya apa? Manusia memang tidak bisa apa-apa, Allah yang bisa apa-apa.